Di mana, Be? Halo? Iya, ini undang lempit. Jawa Timur itu ada Jember, ada Mojokerto, ada itu koordinator wilayah. Tapi sebentar terus tutup. Iya, iya. Jadi kami dari perwakilan Jawa Timur, ya Pak, ini diperkenalkan oleh teman yang sudah akrab, sudah dipercaya gitu untuk siar ya bahwa PT Safarina Niaga Utama Travel and Tour Multiniaga Group ini mempunyai program yang namanya haji reguler percepatan. Ya. Tapi kami tidak percaya begitu saja. Kami ngecek dulu di Jakarta. Nah, kami bersama-sama dengan teman-teman datang ke sana untuk mengecek di kantor percetakan negara. Di sana bagus sekali, Pak, kantornya, penampilannya, dan saya juga melihat ada akta pendirian, itu meyakinkan sekali. Kemudian ada profilnya, profil perusahaan. Nah, dengan itu kami tidak membaca secara detail karena kami mempunyai tugas untuk siar. Tujuan kami adalah untuk mengisi hari tua ini menjadi jembatan untuk jamaah yang mempunyai niat suci untuk ibadah haji. Jadi ada nilai kepuasan batin. Nah, kami dengan semangat siar kepada masyarakat, kepada jamaah-jamaah, ternyata banyak yang berminat. Itu pun Ibu tidak yang kami jamaah dari mana, Bu? Ya, Jamaah yang dari mana? jamaah dari Pasuruan, dari Sidoarjo, dari Surabaya, dari Madura, dari Jember, dari Mojokerto, dari wilayah Jawa Timur. Karena kami mendapat MOU, ya Pak, MOU untuk siar ke Jawa Timur. Nah ini. Nah, teman-teman yang lain pun juga demikian di luar Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera, kemudian ada dari Kalimantan, dari Nusa Tenggara Barat, dari Jambi, Lampung, Sulawesi. Tingkat aja, Bu. Tingkat Ya, aja. ya, dari wilayah seluruh Indonesia, dari Tangerang juga ada. Ya. Nah, dari siar itu kita diperintahkan untuk menghimpun dana bermacam-macam dari MOU. Ada yang disuruh transfer langsung, ada yang kita disuruh menghimpun kemudian transfer, sehingga memudahkan transaksi untuk pelaksanaan pembayaran UNH. Nah, setelah itu kita laksanakan semuanya, Pak. Di dalam menunggu ya untuk pemberangkatan, kami dari wilayah-wilayah itu diinstruksikan untuk menyelenggarakan manasik secara mandiri, tetapi ada yang didatangi oleh PT Safarina, yaitu Direktur utamanya Ridwan. Di BSD juga demikian, itu didatangi dan kantor perwakilannya dibuka secara resmi oleh komisaris, yaitu namanya Insinyur Haji Muhammad Mobil Handaling. Nah, dia membuka langsung, Pak, kantor perwakilan. Nah, untuk daerah-daerah yang lain ini diwakilkan kepada direktur. Nah, kepada direkturnya, tetapi semuanya itu atas pantauan dari komisaris-komisaris. Nah,
Nah, setelah terjadi pelaksanaan manasik, kemudian paspor dan lain sebagainya, berkas-berkas itu yang dimaksud. Nah, ini tanggal 15 September, Pak, menjelang pemberangkatan, ini diadakan pertemuan dan manasik bagi jamaah yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Jadi yang bisa datang ke kantor Safarina. Nah, di sana diadakan manasik dan penjelasan bahwa nanti kami mendapat berkas itu 4 lembar ya setelah rekom keluar dari depan. Nah, lembar-lembar itu untuk paspor, untuk pencairan living cost, kemudian untuk pemondokan, untuk vaksin. Nah, ini semuanya dikatakan di dalam manasik dan penjelasan secara umum. Di situ ada daftar hadir, cuman daftar hadirnya kita menulis sendiri. Itu, Pak. Ya. Dari keterangan yang Ibu sampaikan tadi, Ya. apakah semua calon jamaah haji sudah membayar penuh? Oh, sudah, Pak. Berapa nilainya per jemaah haji? Per jamaah itu variasi karena melihat dari jamaah itu membayar biaya setor awalnya. Kalau setor awalnya itu ada yang 25, otomatis nambahnya beda dengan yang 20, Pak. Tetapi di sini ditekankan sesuai dengan ketentuan PT bahwa siapa yang tidak lunas akan di-cancel atau dicoret. Nah, ini. Jadi kami di daerah ini dua pihak, Pak. Cepat-cepat, kalau enggak kita cancel, kita coret gitu. Nah, itu sehingga kita ya menyampaikan apa adanya ke jamaah. Bu, apakah Ibu tahu bahwa saat ini kan ada pembatasan kuota haji di Indonesia, Bu? Oh, waktu tahun 2012 itu masih belum. Ya, Ya. mungkin mereka terkena pembatasan kuota itu, Bu. Mungkin, Bu. Kalau menurut hemat saya bisa ya bisa tidak. Ini maksudnya begini, Pak. Waktu pendaftaran kami di sana itu belum ada informasi itu. Nah, di dalam pertengahan pemberangkatan ini kan ada penggantian Dirjen Haji dan Umroh. Ya, itu kan diganti oleh Bapak Anito Abimanyu. Ya. Nah, itu kami pun belum tahu kalau itu ada pembatasan. Nah, tahunya setelah ini baru ada informasi dikurangi 20%. Itu, Pak. Iya, apakah sudah Ibu tanyakan bahwa masalah ini sebenarnya hanya karena pembatasan kuota haji itu sendiri? Oh, Mereka tidak berangkatkan itu? Dia hanya menjelaskan di dalam surat itu, ada suratnya, Pak. Dia tidak bisa memenuhi kewajibannya secara keuangan. Berarti kalau indikasinya itu ya itu uangnya berarti tidak nyampe ke sana atau dia tidak melunasi tepat pada waktunya atau bagaimana. Menurut hemat saya begitu. Ya. Bu, apakah Ibu sudah mempertanyakan masalah ini ke Ibu Pak Mobile tadi, Bu? Oh, gini, Pak. Waktu setelah terjadi batal ya, itu ada pertemuan-pertemuan yang diwakili oleh Direktur Utama ya, Ridwan Zuhaidi. Tetapi tanggal 29 Oktober waktu itu ada pertemuan. Saya waktu itu pulang ke Jawa Timur. Nah, informasinya saya dapat undangan tanggal 30, sehingga saya datang tanggal 30. Nah, teman-teman yang lain datang tanggal 29. Jadi ada yang bisa ketemu sama Pak Mobil, ada yang tidak. Ini, Pak. Ya. Dari hasil keterangannya itu apa yang dikatakan oleh Pak Mobile, Pak? Keterangannya beliau akan bertanggung jawab. Gitu. Akan bertanggung jawab semua dana yang sudah disetor. Tapi sampai saat ini tidak ada pelaksanaannya? Belum. Yang ada itu hanya 2 perwakilan, Pak. BSD sama Cibubur senilai kurang lebih 2,2 M.
Itu sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan. Sedangkan yang dari Surabaya, Jawa Dari- Tengah itu belum ada. Belum, dan belum pernah mau menemui kami. Ya, harapan Ibu terhadap Pak Mobile seperti apa, Bu? Ya, saya sangat berharap Pak Mobil Handaling dengan hati nurani bahwa ini adalah uang jamaah masyarakat kecil yang ingin menunaikan ibadah haji. Tolong kembalikan uang itu karena itu bukan hak Anda. Itu adalah uang jamaah. Kembalikan. Itu saja, Pak. Ya, sama paspor kebetulan jamaah saya yang tertinggal satu, kalau yang lainnya sudah semua. Jadi uang senilai 6 miliar 11 juta. Mohon Pak Mobil segera kembalikan sebelum pemilu. Ya. Kalau sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan tidak Ya. mengembalikan, apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Saya akan tetap sampai uang itu dikembalikan. Saya akan berjuang terus. Saya akan mengeluh kepada pimpinan negara ini, Pak, kepada Presiden. Kemudian karena domisilinya PT ini di Jakarta, saya akan datang ke Pak Jokowi untuk minta tolong ya ke Bapak Presiden. Nah, kalau dua pejabat ini mempunyai power yang tinggi di pimpinan yang paling tertinggi di negeri ini, saya yakin beliau akan membantu kami menjembatani supaya Mobil Handaling mau mengembalikan dana jamaah. Seandainya tetap juga tidak mau mengembalikan, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan ke Nasdem karena beliau adalah tokoh di Nasdem dan sekarang menjadi caleg nomor 1 di daerah Sulawesi Selatan. Itu, Pak. Caleg dari Nasdem ya, Bu ya? Iya, betul, di Nasdem Sulawesi Selatan, Pak. Oke, cukup begitu aja, Bu. Oh iya. Dengan Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Setia Susilowati atau biasa disebut Bu Haja Susi gitu. Sebagai koordinator nasional perwakilan dari PT Safarina Niaga Utama dan selaku koordinator Forum Komunikasi dan Silaturahim Jamaah Haji Gagal Berangkat tahun 2012 tahun 2013 oleh PT Safarina Niaga Utama Travel and Tour Multi Niaga Group. Oke, terima kasih, Bu ya. Sama-sama, Pak. Ya. Oke. Lanjut. Awalnya kami diperkenalkan haji percepatan oleh saudara Ridwan Suhaidi. Beliau mempunyai travel Safarina Niaga Utama Multi Niaga Group. Kemudian kami diundang ke Jakarta melihat kantornya, yaitu di Jalan Percetakan Negara. Kami dari beberapa teman hadir, ada yang dari Pasuruan, ada yang dari Madura, dari Surabaya, Sidoarjo, dan daerah-daerah lain. Nah, di situ juga ada daerah dari Sumatera, Padang, Jambi, Lampung, Cibubur, BSD, Jakarta, Ciputat, Semarang, NTB, Makassar, dan lain-lain. Nah, akhirnya kami datanglah ke Jakarta melihat fisik kantornya. Kami dilayani oleh saudara Ridwan Suhaidi sebagai direktur utama, dan kemudian kami diajak ke ruang pertemuan, dan di situ dijelaskanlah program percepatan haji reguler yang bisa dipercepat, yaitu waktu itu tahun 2012. Di situ kami diperlihatkan ini daerah-daerah lain yang sudah bergabung, seperti Sumatera Barat, berkasnya hampir 75 orang, kemudian Jawa Tengah, Jakarta, Cibubur, BSD, Lampung, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Makassar, dan daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Di situ yang membuat kami yakin. Kemudian
program ini sudah berlaku, sudah jalan. Tahun sebelumnya kami lancar pemberangkatannya. Bahkan dia bilang waktu itu tahun 2011 kami lancar 35 orang berangkat semua. Nah, teman-teman kami dari Jawa Timur akhirnya tertarik, ya. Kenapa? Karena dia melihat, sebutkan juga tokoh-tokoh yang ikut. Ada dari Jogja, dan Lanut, kemudian dari daerah-daerah lain, Kapolres di Sumatera, camat. Akhirnya kami tertarik juga untuk ikut program ini, sehingga kami dibuatkanlah semacam MOU oleh Direktur Utama, yaitu Saudara Ridwan Suhaidi. Nah, kemudian kami tanya, Pak, ini program ini siapa yang mengurus, bisa mempercepat? Oh, kita ada orang dalam, namanya Haji Hasan Talib. Dia adalah orang depan, orang kepercayaannya Dirjen Haji. Nah, kemudian dari situlah kami setelah dibuatkan MOU, kami mensiarkan program ini kepada masyarakat. Niat kami hanya membantu info bahwasanya ada program reguler, haji reguler yang bisa dipercepat, seperti itu, Pak. Kami berharap, karena penderitaan kami sudah mulai dari awal, ya, pengurusannya awal 2012, kami sudah menunggu sampai akhir 2012, ternyata kami tidak ada satupun jamaah yang berangkat. Bahkan kami rela menunggu sampai tahun 2013. Kami ini sudah menderita, ya, dengan kejadian kegagalan haji ini, yang mana kami sendiri ada rumah jamaah perwakilan yang sudah disita oleh jamaah, ada mobil yang sudah disita, ada juga kehilangan kepekerjaan, ada teman-teman kami yang juga kepala sekolah, pengurus di KBIH dan segala macam, itu sudah menderita dengan kejadian kegagalan ini, Bapak. Bahkan juga ada keluarga yang sudah cerai dari istrinya segala macam, dia ancam dibunuh, sampai 3 kali dibunuh oleh jamaah. Itu karena penderitaan kami ini sudah cukup mendalam. Kami mengharap kepada yang Bapak Komisaris Utama, Bapak Insinyur Haji Mobil Handaling, dan koroni-koroninya Hasan Talib dan semuanya itu mau bertanggung jawab terhadap penderitaan kami ini, dan dan segera mengembalikan uang jamaah yang itu bukan haknya. Dan sekian itu, Pak. Ya, oke, makasih, Pak. Yang mana ini, Bu? Ya ini. Iya, kamar saya itu. Iya. Kamar mengungsi itu ya. Sampai ada yang cerai dengan istrinya, rumahnya dia itu dibantu. Terus salah. Polda. Saya akan menambahi penjelasan-penjelasan dari teman-teman. Setelah gagal itu kita melakukan usaha untuk PT Safarina. Kita semua perwakilan yang menderita karena dikejar-kejar jamaah minta pengembalian uangnya, dia tidak mau tahunya perwakilan yang harus bertanggung jawab, padahal uangnya semua sudah disetor ke PT Safarina Multiniaga Group. Kami semua perwakilan bertekad sampai kapanpun kita tetap berjuang meminta PT Safarina mengembalikan dana jamaah, tidak akan berhenti sebelum dana jamaah itu kembali. Kami sangat menderita
dari beberapa perwakilan sudah kehilangan tempat tinggal, dipaksa menjual oleh jamaah, diancam untuk membunuh. Kami yang biasanya syiar agama, tokoh-tokoh agama sudah tidak diterima di masyarakat. Kami yang ada punya pekerjaan sudah tidak berani, sehingga pekerjaan kita hilang. Kita terus berjuang. Perjuangan kami melakukan upaya lapor ke Polda Metro Jaya. Sama Polda Metro Jaya diproses, tetapi tidak bisa tuntas karena direktur utamanya melarikan diri. Dia tidak bisa menyentuh saudara mobil handling komisaris yang seharusnya lebih bertanggung jawab karena dia yang mendirikan PT Safarina. Jadi saudara mobil handling tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Tetap kita harus kejar supaya dia membayar uang jamaah ini. Kami dengan hasil dari proses di Polda Metro Jaya kami tidak puas. Kami melakukan penekanan di kantor Safarina sampai 3 kali beserta teman-teman. Anggota Polres Matraman, Polsek Matraman, Polres Jakarta juga menyaksikan. Tapi sampai sekarang pun tidak ada hasilnya. Kami capek. Jadi kami mengharapkan bapak-bapak yang berkuasa di negeri ini membantu menjembatani untuk mengembalikan uang dana jamaah yang ditipu. Diduga ditipu gitu, Pak. Yang diduga ditipu dan digelapkan oleh PT Safarina Niaga Utama. Kami tidak bisa. Kami terus terang sekarang sudah kehabisan dana, sudah capek sekali. Lewat pengacara kita tidak mampu bayar, sehingga kita upaya supaya ada pihak institusi maupun instansi yang mau membantu kita, yang peduli kepada kita, supaya memberi penjelasan kepada Safarina, istilahnya memaksa untuk bertanggung jawab mengembalikan dana jamaah haji. Sekali lagi dalam kesempatan ini supaya didengar oleh mobil handling, Anda telah membuat sengsara banyak orang. Saudara sudah mendolimi kami semuanya. Kami menderita akibat ulah dan tanggung jawab saudara. Sekarang kami biaya. Kami kemarin mendatangi kantor pusat PT Nasdem. Kami mendatangi kantor Partai Nasdem dan kita ditemui oleh badan hukum. Mereka juga akan memfollow up apa yang sudah kita sampaikan semua, apa yang sudah kita ceritakan jerih payah kita. Tapi kami tetap menunggu Partai Nasdem, partai yang membela rakyat, yang melakukan gerakan perubahan ini betul-betul nyata, bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh calegnya dari Sulawesi Selatan, Pak Pok, atau diganti yang lainnya. Kalau ini sudah Oke, silakan, Pak. Sudah tudingnya. Tunjukkan ini tuh. Pak mobil, ini Pak mobil. Anggap saya Pak mobil. Nah, ini ada pada Pak mobil handling, saya meminta Anda dengan kesadaran penuh kembalikan uang dana jamaah. Kami capek, sudah 1 tahun, kami sudah 1 tahun lebih menderita dan meminta Anda untuk mengembalikan uang jamaah kami. Tolong ini dipahami. Kami sudah mendatangi kantor Partai Nasdem. Jika di kantor PT Nasdem kami juga masih belum mendapatkan hasil, kami akan teruskan ke KPU. Tolong ini dipahami Pak mobil handling. Kami menunggu hati nurani Anda, karena ini uang jamaah bukan uang Anda.
sampai kapanpun kami akan kejar terus, tidak ada henti-hentinya. Ya, ini saya perwakilan dari Padang, Sumatera Barat, Padang Pariaman, itu sudah tertipu oleh mobil handling kesekongkolan sama Ridwan Sendi. Ini Pak, kamu sudah menipu saya, kamu sudah menghancurkan harga diri saya. Bahkan saya adalah seorang ulama di Sumatera Barat, Padang Pariaman, orang terkenal. Karena penipuan kamu, harga diri saya sudah hancur. Maka itu kamu harus kembalikan uang jamaah saya. Jangan kamu coba-coba lagi itu. Coba kembalikan uang jamaah saya. Sudah 2 tahun lebih uang jamaah saya sudah menderita. Bahkan saya sudah pernah dihancam oleh jamaah saya, mau dibunuh, mau diapain, gara-gara kamu dah. Gara-gara kamu yang hancurkan saya. Udah 3 kali, bahkan udah 4 kali saya dihancam oleh jamaah saya dan dengan bermacam-macam cara untuk menghancam saya. Maka itu kamu jangan kamu ngira ini kamu hidup sendiri selamanya di dunia ini. Kamu pasti akan mati dah. Kalau nggak di akhir kamu akan dihancam nanti. Coba nih, kamu mau calon jadi caleg, jadi apa? Pokoknya uang jamaah saya kembalikan. Ya. Oke, coba Nih, Pak ya, Pak mobil handling, kalau nggak kamu kembalikan uang jamaah saya, kamu akan saya laporkan ke KPU. Ini kamu kan selaku nih caleg, ya Partai Nasdem. Ayo kembalikan uang jamaah saya. Ya. Sama teman-teman perwakilan. Mudah-mudahan kamu sukses, kembalikan jamaah saya. Itu aja. Keseluruhan jamaah se-Indonesia, termasuk saya dari Padang, Sumatera Barat. Ya Pak ya. Benar kan? Kembalikan uang jamaah saya. Anda tolong perhatikan. Kami semua dari seluruh Indonesia telah menderita atas perilaku Anda dan kawan-kawan. Sekalipun Anda tidak pernah menyampaikan langsung kepada kami, kepada jamaah, tetapi Anda telah menyuruh kepada Pak Ridwan selaku direktur. Kemana selama ini Anda? Jika Anda mengelak kalau Anda tidak tahu menahu tentang apa yang dilakukan oleh direktur, yaitu saudara Ridwan Suhaidi. Di mana tanggung jawab Anda sebagai komisaris utama? Apalagi Anda ini calon caleg dari Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Apa kira-kira Anda tidak malu jika ini ketahuan oleh publik umum? Hah? Coba saya minta juga kepada pihak-pihak yang berwajib, kepada pemerintah negara. Kami semua minta keadilan. Kami sudah menderita. Apakah kira-kira masyarakat Indonesia rela? Apakah Partai Nasdem rela andaikan seorang caleg ini tidak mau menyelesaikan urusannya, yaitu membayar uang jamaah haji yang telah dibawa oleh PT Safarina? Kami tidak mau tahu siapa itu Hasan Talib yang mengaku sebagai pensiunan orang Depak yang menangani dan bekerja sama dengan PT Safarina Multinational Group. Jika PT Multinational Group ini bertanggung jawab, buktikan seperti apa yang Anda. Kami Pak Mobil, dengarkan. Jamaah menjual tanah, menjual ayam, menjual sapi, menjual ini itu hanya demi kepingin berangkat haji. Yang terjadi bukan haji Makkah tapi haji Tanah Abang. Mereka beli, mereka sudah berangkat ke Jakarta, pulang hanya beli jajan di Tanah Abang, oleh-oleh. Ini haji Tanah Abang. Pak Mobil, Anda seorang insinyur dan haji. Tolong perhatikan, jika Anda memang bertanggung jawab, Anda pernah menantang kami untuk melalui bidang hukum dengan alasan Anda tidak mau membayar jamaah yang tidak melalui PT, rekening PT. Nih, bukti bahwa kami membayar melalui PT rekening Safarina. Tolong ini perhatikan. Dan ini yang lain melalui karyawan Anda, bukan melalui satpam ataupun melalui tukang cleaning service, tapi melalui karyawan yang sudah diberi kewenangan oleh perusahaan. Perwakilan BSD 37 jamaah dengan Pak
Astuti, termasuk Ciputat BSD, kita yang mewakili Oke. pengurus jamaah haji. Pak, selama ini kan mereka kan istilahnya terbengkalai gitulah. Sementara Bapak ini yang sebagai dewa penolong lah istilahnya, atau malaikat penolong. Ya, Bagaimana Pak dalam hal ini Bapak membiayai warga perwakilan dari beberapa kota ini Pak? ya dengan hati nurani kita ini, kita manusia, umat Islam. Jadi kewajiban saya sebagai manusia, makhluk sosial, jadi saya tersentuh hatinya karena apa? Kezoliman di negeri ini luar biasa terjadi, termasuk tertimpa kepada jemaah haji kita ini semuanya. Jadi kita di sini bahu-membahu. Pertama yang saya pikirkan, beliau ini supaya kita gampang kita koordinasi gerakannya supaya bisa terarah, makanya saya sengaja saya kumpulkan jasa ini demi kekompakan semuanya. Masalah finansial dan segala macam itu memang kita, ya saya sendiri juga apa yang ada saya berikan, termasuk beras. Begitu juga yang lain, kita juga kadang teman-teman ini ada yang telepon ke saudaranya minta backup dana dari anak, dari mantu, dari saudara dekat supaya bisa tertunjang operasional ini. Ya, harapan Bapak terhadap permasalahan ini seperti apa Pak? Harapan saya semua elemen hukum atau penguasa negeri ini diperhatikan penderitaan jemaah haji gagal berangkat 2012-2013. Kita nggak menuntut banyak karena saya sebagai aparat hukum juga dan sebagai makhluk sosial, saya berkeinginan negeri ini dipikirkan oleh kita semua, termasuk kamu mobil handling, kamu maling. Coba perhatikan, kamu maling. Saya tahu skenario kamu, saya tahu, ya. Kamu nggak usah bersembunyi di Sulawesi. Kamu sembunyi di lubang semut pun saya tahu. Saya ingatkan kamu, kalau kamu ingin hidup aman, tentram dunia dan akhirat, harus ada keikhlasan kamu. Kalau tidak, rakyat kecil ini kamu siksa. Saya akan siksa kamu nanti dengan cara apapun. Ingat, cebongan. Saya bikin cebongan kedua. Perhatikan kamu. Cukup Pak. Calon jemaah haji yang tertipu dalam tanda kutip ini berapa jumlahnya Bu, dan sudah tersetor berapa? Ya, kalau jumlah jamaah 340 Pak, yang sudah dikembalikan senilai 2,2 M, yang belum dikembalikan 6.11.100.000. Jumlah jamaahnya tinggal 228 jamaah. Yang masih belum dikembalikan. Yang masih belum dibayar. Ya.